Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Saturday Night Podcast yang akan menemani malam minggu kalian. Mengudara kembali dengan gue Wisnu Diprianto dari Saturday Night Podcast yang akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Sebelum membahas lebih jauh, gue ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Dan terima kasih kalian yang selalu mendengarkan podcast-podcastan ini yang sebenarnya adalah sebuah kedok. Asik kedok. Ya, jadi podcast ini adalah kedok yang gue lakukan untuk melatih skill komunikasi. Karena meskipun gue bukan anak komunikasi atau anak lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi gue suka aja gitu melatih cara skill komunikasi. Nah, Saturday Night Podcast ini adalah salah satu platformnya. Karena gak semua orang nih yang bisa cara komunikasi yang baik dan tepat. Pernah gak sih kalian nemuin orang yang kalau didengar ataupun ngomong sama seseorang tuh bahasanya kurang tepat gitu? Ataupun ketika memberikan sambutan kadang-kadang bahasanya kurang sebenarnya tepat, cuma kadang ada yang suka kurang lengkap gitu ya Pak, yang pada intinya kurang baik dan tepat. Nah, gue kan ada beberapa kesukaan nih, kayak gue yang suka dunia musik, maka gue buatlah grupan musik dan gue buat suatu karya meskipun jauh dari hal musik pada dunia keilmuannya. Mungkin kalau di dunia keilmuannya akan mempelajari nih tentang warna-warna nada misalkan. Nah itu ya gue buatlah, karena gue musisi amatiran maka gue buatlah begitu saja. Dengan gue yang suka ekonomi juga, dalam hal ini instrumen keuangannya, yakni investasi pada aplikasi sekuritas, baik itu saham ataupun reksadana. Karena pada dasarnya gue ini merupakan lulusan Fakultas Hukum, yang mana masih dalam proses pembelajaran dalam dunia perhukuman. Yang nyatanya bagi gue sendiri ini, kalau dunia hukum ini akan terlihat efektif jika jam terbang kalian udah tinggi nih. Mau jam terbang secara umur, jam terbang kalian berprofesi misalkan seorang advokat, maka akan makin tinggi jika kalian terus menggalihnya dengan terjun langsung. Karena kalau gue masih belum nih terjun lah, pernah magang di suatu kantor advokat tapi nggak sampai mendalami lebih jauh lagi, karena cuma sebentar aja. So yang pada intinya karena gue masih muda dan masih banyak harus belajar pokoknya. Di balik gue seorang lulusan Fakultas Hukum, ilmu-ilmu penting tentang kehidupan ataupun how to be a financial freedom. Siapa sih dari kalian yang gak ingin jadi financial freedom ya? Nah, itu terus gue pelajari ya dari hal-hal seperti ini gitu ya. Kenapa gue ingin melatih skill komunikasi? Ya karena ingin membangun network ya nantinya. Gue tuh ingin ketika network gue sudah kuat, yang mana ketika network itu udah kuat, bagi gue akan ada hasilnya bagi gue. Kenapa gue ingin belajar komunikasi dalam hal ini investasi? Ya karena gue nyatanya menyadari tidak selamanya gue produktif dan gak selamanya gue harus bekerja. Ingin pada masanya saat gue pensiun nanti, gue hanya duduk menikmati hasil yang gue telah investasikan sejak gue muda. Sekaligus karena kan sebenarnya gue hobi menabung ini sejak udah lulus kuliah sih ya. Tadinya tuh gue orangnya nggak bisa banget nabung. Nah, gue aja buat ATM itu sejak gue lagi skripsian. Itu gue baru punya ATM sendiri. Nah, karena gue udah punya ATM,
sekaligus ini lebih baik dibanding gue harus mendiamkan uang banyak-banyak pada rekening bank yang bunganya lebih rendah daripada inflasi tahunan. Dan kenapa gue mengambil fakultas hukum? Tanpa gue sadari, setelah gue pikir-pikir ini, ketika kita punya sesuatu yang kita anggap besar atau patut dijaga, pasti lu harus tahu bagaimana mengamankan aset itu. Jika lu ingin mengamankan kesehatan lu, maka lu harus olahraga secara teratur. Jika lu ingin mengamankan aset-aset lu dari investasi yang gak jelas, atau jika nanti suatu sekuritas itu pailit, maka lu harus ngerti nih bagaimana caranya untuk mengamankan aset lu. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Loh, kenapa sekarang udah gak bahas soal cinta-cintaan, malah udah masuk pada materi season 2. Jadi untuk season 1 sebenarnya akan tetap berjalan beriringan dengan bahasan podcast season yang akan datang. Tapi untuk melepas rindu gue tentang belajar skill komunikasi dan dengan cara mendeskripsi suatu hal, ya gue buatlah season 2 ini secara terencana. Jadi season 2 ini akan membahas soal perkariran, perencanaan, hobi yang mengarah pada bagaimana cara gue membuild diri gue. Jadi lebih ke arah membahas cerita diri gue sendiri. Meskipun ini gak begitu penting bagi semua orang, karena gue bukanlah orang penting, but balik lagi tujuan gue adalah melatih skill komunikasi dan juga belajar bagaimana gue mendeskripsikan diri gue. Ya barangkali aja ya ada orang lewat di YouTube yang ternyata seorang direksi perusahaan atau HR misalnya pada suatu perusahaan yang nyatanya suka nih dengan karakter gue misalnya. Ya why not gitu ya, nyatanya ada aja rencana Tuhan yang membukakan jalan rezeki bagi hambanya. Anjay. Dan jika tidak juga ya why not gitu ya, karena gue udah belajar dan gue suka nih terhadap hal ini, belajar bagaimana melatih skill komunikasi. Sebelum gue menjelaskan lebih lanjut, gue pengen nanya nih sama kalian, pernah gak sih kalian melakukan hal-hal kecil yang nyatanya malah jadi hal positif, mungkin yang bisa mengangkat nilai kalian? Ya contoh aja nih, meskipun ini pemikiran gue secara subjektif ya, karena yang mau gue analisa ini, yang mau gue kasih contoh ini, gue gak begitu kenal secara personal ataupun secara dalam. Karena kita contohkan sebagai YouTuber Skinny Vapes misalnya, yang mengcover lagu Bunga Citra Lestari yang nyatanya malah menaikkan pendengar lagu yang udah lumayan lama itu tuh, dan akhirnya bisa punya kesempatan buat nyanyi bareng BCL. Nah, pernah gak sih kalian tuh kejadian hal-hal kayak gini? Ya contoh lagi, jadi gue tuh anaknya suka baca-baca berita atau memfollow Instagram akun-akun berita, tapi bukan sekelas kayak Lambe Turah, bukan. Lebih kayak berita-berita terkini lah ya, seperti kayak politik gitu, ataupun ekonomi, otomotif, ya berita-berita di koran kayak biasanya lah. Jadi ceritanya gue dipanggil lah di suatu perusahaan dalam proses interview suatu perusahaan. Lalu si user ini tuh biasanya atau biasa kita sebut tuh kayak rekan kerja atau calon atasan kita ini nantinya menanyakan nih tentang kondisi perusahaan atau berita yang terjadi baru-baru ini. Ambillah contoh pertama, gue waktu itu interview di suatu lembaga pembiayaan
sebagai tim kolektor atau bagian nagih-nagih lebih tepatnya. Gue ditanya tuh soal masalah penagihan, yang mana nantinya ketika gue bekerja, mungkin kalian pernah dengar bahwa ada oknum ormas yang tidak terima kendaraannya yang kreditnya macet ditarik oleh leasing gitu. Nah, gue diminta untuk menganalisis nih, sebenarnya ormas itu menurut kamu bagaimana nih? Ya secara yang gue pahami bahwa undang-undang organisasi masyarakat ini itu baik gitu ya. Yang nggak baik kan itu hanya beberapa orangnya aja ya, kita sebut aja oknum ormas gitu. Dari hasil analisis gue tersebut yang panjang lebar gue sebutkan saat proses interview, tapi gue tidak menyebutkan panjang lebar di sini. Yang pada intinya gue lolos pada proses tersebut. Lalu contoh kedua, gue pernah nih interview pada Badan Hukum Publik yang membidangi masalah asuransi kesehatan. Jadi gue diminta nih, kamu tahu nggak sih BPJS? Ya, udah nggak jadi skip soal ini. Pada intinya gue menganalisis bahwa perlu audit dan juga menaikkan premi mungkin gitu ya. Gue menyebutkan merek lagi. Ya, pada intinya akhirnya gue lolos proses tersebut. Nah, jadi gue ambil kesimpulan pada podcast ini dengan mendeskripsikan pada menanam ya. Jadi kalian itu atau gue itu tanam aja nih sebanyak-banyaknya hal-hal kecil yang kayak gini. Kayak gue menanam dengan gue suka baca berita, dengan gue suka investasi, dengan gue suka yang ngulik-ngulik musik meskipun gak sering-sering banget. Ya tanam aja sebanyak mungkin, nanti lo juga yang tuai. Yang pasti tanam hal yang positif gitu. Kalaupun itu nanti berbuah manis, lo juga yang tuai. Kalaupun itu ternyata berbuah tapi berbuah yang kurang manis, lo juga yang tuai. Tapi kan setidaknya tidak merugikan lo. Gitu. Jadi baik itu hal kecil, baik itu hal besar, asal dilakukan secara konsisten pasti hasilnya positif bagi lo. Sedikit contoh sebelum penutup, gue tuh suka banget nih investasi atau memahami instrumen keuangan. Ya, sebenarnya gue lebih prefer menginvestasikan untuk suatu tujuan tertentu, misalkan dibanding kredit. Ya sebenarnya gue nggak mempermasalahkan gitu ya, orang mau memilih untuk kredit agar mendapatkan suatu barang atau mau menabung atau mau menginvestasikan, ya hak mereka. Meskipun bagi gue yang suka investasi akan dikata seperti ini nih, udah kerja lama-lama kok nggak kelihatan hasilnya gitu. Mereka lebih memuji orang-orang yang baru kerja sudah kelihatan punya inilah gitu ya. Gak tau lah hasil dari mana. Tapi pada intinya malah kadang-kadang suka membebani orang lain karena keuangannya minus gitu. Dan harus sampai gali lubang tutup lubang. Nah misalkan sampai, ini kan sekarang masih pandemi nih, akhirnya harus diberhentikan dari pekerjaannya karena terkendala pandemi gitu. Ada kan ya, tapi kreditnya tetap berjalan. Sedangkan setahu gue aturan pemerintah tentang restrukturisasi kredit pada masa pandemi ini hanya bagi orang yang terkena coronavirus sendiri, bukan orang yang terdampak dari adanya coronavirus pada misalkan terdampak pekerjaannya gitu ya. Misalkan karena dia kerja di hotel, nah seperti itu. Tapi lebih tepatnya yang kena penyakit coronavirus, maka berhak untuk melakukan restrukturisasi kreditnya.
Nah, bagi gue sendiri, alhamdulillah karena gue kalau secara pekerjaan gue tidak, kantor gue tetap berjalan karena meskipun adanya pandemi, tapi ya gitu. Uang gue lebih baik gue investasikan untuk menyambung hidup ke depan jika pun gue terdampak pandemi. Jadi gue bisa menunda nih hal-hal yang gue inginkan. Misalkan gue ingin beli mobil gitu, ataupun gue ingin menikah, maka gue bisa menunda gitu ya. Lebih baik gue uang tersebut untuk menghidupi gue sampai gue produktif lagi. Gitu aja udah. Segitu aja Saturday Night Podcast kali ini. Lagi-lagi nih adalah penilaian subjektif diri gue untuk diri gue sendiri gitu. Jadi jika kalian tidak sependapat ya gak apa-apa gitu ya. Karena setiap pendapat akan menimbulkan suatu reaksi, baik itu reaksi yang positif atau reaksi yang negatif, itu pasti ada. Sebagai tambahan, Saturday Night Podcast juga sebagai catatan sejarah yang pernah gue buat gitu, atau diari dalam bentuk suara. Jadi segitu aja Saturday Night Podcast kali ini. See you on Saturday Night Podcast selanjutnya. Selamat malam.